Iya Kiai, suara beliau di HP saya terlalu kecil. Mungkin HP saya kurang sebagus HP yang lain. Jadi saya nggak nangkep apa yang diucapkannya oleh dirinya ini. Maka mungkin sama Kiai sajalah yang kebetulan menangkap mungkin ya. Kalau saya nggak jelas apa yang disampaikannya. Dan pun seandainya saya menangkap, belum tentu juga saya mampu menjawabnya apa yang ditanyakannya. Demikianlah, saya hanya ini melihat beberapa dalam Quran ada ayat yang menjelaskan kita ini tidak seharusnya sombong ya. Ini nasihat mungkin pada diri saya sendiri. Saya sendiri mungkin kalau terpancing bisa lupa diri. Jadi nasihat ini terutama untuk saya sekaligus ya kepada kita semua. Karena Quran ini kan satu ya, Quran ini untuk Nabi Muhammad, tapi sekaligus untuk semua manusia. Jadi ya mudah-mudahan nasihat ini lebih memperbaiki kita semua, di mana kita ini kadang-kadang lupa. Ya ini saya nggak ngomongin yang lain. Saya sendiri, saya kadang-kadang lupa. Kalau sudah terpancing ya saya pun angkuh ya sama gitu. Dan di sisi lain kalau kita lagi mau berpikir nih, apa berpikir itu tafakur ya. Kalau kita mau tafakur nih, berpikir ya, kan kita ini nyamuk aja kadang-kadang kita kalah kok oleh nyamuk itu. Kalau saya pikir ya, karena saya bangun tidur tuh kadang-kadang saya terlalu ngantuk, saya terlelap sebentar, begitu bangun. Atau kadang-kadang kalaupun lagi terbangun, bukan lagi tidur, lagi bangun kadang-kadang ya, apalagi lagi tidur nih, lagi bangun. Oh ini tahu-tahu ngejendol nih saya di pipi ini. Kok tahu-tahu saya ngejendol nih di dekat leher ini atau di tangan. Artinya apa? Artinya kita kalah oleh nyamuk pun kita kalah ya. Kita ditonjok nyamuk aja, ternyata kita ngejendol kok ya. Bentol kita tuh oleh nyamuk aja. Padahal nyamuk itu kecil. Memang kalau kita tepuk nyamuk itu mati. Tapi kita menepuk nyamuk itu kadang-kadang nggak berhasil. Lebih sering nyamuk itu lebih lincah, lebih pinter dia menghindari kita. Kitanya yang sudah di KO dulu oleh dirinya, bentol kita. Saya kadang-kadang ini berpikir nih ya, saya memikirkan, iya ya, apa yang mau saya sombongkan ini? Saya sama nyamuk aja kalah, kok buktinya ini saya bentol. Nyamuk yang punya dosanya mana? Nggak tahu, ya. Dan kita sebenarnya bisa mencontoh dari nyamuk nih dalam beberapa hal ya, dalam kegigihannya. Kita bisa mencontoh dari nyamuk. Nyamuk itu kecil ya dibanding kita ya, kecil ya. Tapi makanan nyamuk itu justru ada pada kita, darah kita, makanan nyamuk itu. Dan dia tetap militan, dia tetap tabah memperjuangkan kebutuhannya. Kesimpulannya apa? Ini memotivasi kita. Jadi seberat apapun tantangan yang kita hadapi, sebaiknya kita ini ya tetap punya semangat juang gitu ya. Seperti nyamuk. Walaupun nyamuk itu kecil dibanding kita dan makanannya itu disimpan oleh dalam diri kita, yaitu darah kita, tetap aja dia melakukan karena itu ya kebutuhan bagi dirinya, kebutuhan hidupnya gitu. Dan kita pun tidak mau diganggu ya. Artinya kita berperang dengan nyamuk. Jadi nyamuk yang kecil tetap berani pada kita, dan kita yang besar kadang-kadang terbukti kalah kita oleh nyamuk. Dari ini nasihat buat kita apa? Gak ada yang perlu kita angkuhkan dan kita sombongkan. Sebenarnya kita ini apa? Lemah. Kita ini lemah ya. Demikian yang saya dapat hasil dari memperhatikan nih ya. Dari memperhatikan apa nih, kenapa saya ini kadang-kadang juga lupa saya ini angkuh nih ya gitu nih, terutama kepada yang lain yang mungkin juga suka sombong ini, terutama saya aja, saya mungkin juga kadang-kadang juga melakukannya. Demikian Kiai. Nggih, matur sembah nuwun, Abang Datang Ahmad sahaja. Enggak kok, panjenengan jarang sekali saya temui bersikap dan bersifat sombong. Itu enggak. Hampir tidak pernah. Matur sembah nuwun atas nasihatnya, itu bagus itu. Dan terutama nasihat juga kepada
Abang Daniel Wijanarko dari Central of Java itu. Jadi pertanyaan yang diulang-ulang dijawab sudah diulang-ulang lagi. Jadi tidak semua di dalam ayat Quran itu nama seseorang harus ditampilkan. Karena kalimat-kalimat Al-Quran itu ada kaidah-kaidah untuk memahaminya. Kaidah yang paling mendasar di samping itu dikenal dengan pronomina atau kata ganti itu. Jadi kalau kata ganti ketika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia ya diberi tanda kurung. Itu bukan merupakan tambahan karena kaidah bahasa antar bahasa itu tidak sama. Jadi misalnya who, he, ya kan? Itu kalau di dalam bahasa Indonesia bisa ditulisnya. Untuk memperjelasnya disebut misalnya Jibril atau nya itu Allah, gitu kan? Nah itu yang insya Allah belum dipahami oleh Abang Daniel Wijanarko ya. Dan yang jelas dan penting bahwa segala pertanyaan dan pernyataan saya ketika saya membaca banyak ayat-ayat Bible baik dari perjanjian lama atau perjanjian baru yang menurut bacaan yang bisa saya lakukan sepertinya ada banyak ketidaksamaan. Itu tidak pernah dijawab oleh Abang Daniel Wijanarko. Begitu Abang Tatang Ahmad Sahaja. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Lanjut. Alhamdulillah Pak Kiai mengatakan saya nggak ada sombong. Padahal saya ini mungkin sama. Saya juga orang nggak baik Pak Kiai. Ada sombong saya ini. Saya kadang-kadang kurang ajar pada Pak Kiai. Pada yang lain seperti pada penjagat karsa juga saya mungkin kurang ajar. Ada sifat jelek saya ini Pak Kiai ya. Nah, padahal kalau sedang sadar sih ya nggak mau sebenarnya begitu tuh. Ya terima kasih lah Pak Kiai ya. Saya kembalikan Allah lah yang berhak untuk mendapat pujian. Saya ini orang biasa yang lemah, yang cenderung sangat rentan untuk menginjak pada hal yang salah ya. Apa itu kalau tidak salah itu saya dengar itu ya. Al insan makhlul khoto katanya. Manusia ini makhluk yang sangat rentan untuk melakukan kesalahan. Coba seterusnya ini sebab tidak salah saya dengar, mungkin ini hadis nih ya, mungkin ini hadis tapi tidak tahu hadis apa, mungkin hadis ini wa khairul khotoina at-tawabin, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah ini dia mau bertobat, begitu katanya kalau nggak salah. Saya pernah mendengar orang yang mau bernasihat ya mudah-mudahan saya ini tergolong yang mau tobat lah, tapi saya ini bukan orang yang mulus tidak pernah salah, tidak. Saya ini banyak malahan salahnya ya. Saya ini banyak bereaksi sampai ngomong-ngomong yang nggak sepatutnya saya ucapkan, saya ucapkan. Mungkin termasuk kepada Kiai sendiri ya. Ya kalau lagi begini saya, kalau lagi sadar saya ngomong apa dengan penyesalan saya mau ngomong ya, ataupun memohon ya minta maaf lah Pak Kiai, minta maaf ya. Tidak sepatutnya saya ini berbicara yang di luar kontrol. Tapi itulah saya yang kadang-kadang saya ini nggak baik. Saya ini nggak baik gitu ya. Jadi kalau kata Pak Kiai saya ini belum nggak sombong, saya sendiri nggak merasa di situ. Saya ini kadang-kadang sombong kok gitu ya. Nah, saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Allah. Jika benar mudah-mudahan saya ini mampu tidak sombong, bukan berarti saya hebat. Bukan. Yang hebat itu tetap Allah ya. Alhamdulillah, segala puji itu Allah yang menyandangnya, Allah yang berhak memilikinya. Saya mah orang yang banyak kelemahannya, banyak salahnya, dan cenderung kepada salah. Jadi saya selalu mohon maaf lah ya. Itu saja Pak Kiai ya, terima kasih. Nggih, sami-sami. Abang Tatang Ahmad Sahaja. Kita
kita dalam berdiskursus biasa, kadang-kadang meninggi, kadang-kadang landai, kadang-kadang menurun. Itu kan dinamika dialektika. Saya juga mohon beribu maaf, sering juga saya bersikap tidak sepantasnya kepada panjenengan, dan juga panjenengan dan yang lain-lain sudah saya maafkan sebelum dimintanya. Kan begitu Abang Tatang Ahmad saja. Lanjut. Wahai teman-teman Kristen maupun teman-teman Muslim di grup ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ala man ittaba'al huda. Aslim taslam. Marilah kita jaga ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, NKRI harga mati. Mohon maaf, saya membaca Matius 17 ayat 20 bahwa sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saya membaca di dalam rangkaian sejarah, tidak pernah terdapat seorang Kristen pun yang dapat memindahkan gunung dengan imannya walau sebesar biji sawi saja. Mohon pertanyaan dan pernyataan nakal saya ini kalau saya salah dibetulkan dan coba dijawab dengan fakta sejarah, ada atau tidak. Demikian, salamun ala man ittaba'al huda. Aslim taslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.